karena dia emosi akhirnya mengucapkan. Apakah boleh sekarang? Apakah boleh itu sudah bentuk pengancaman loh? Kamu berkata seperti itu dalam keadaan emosi atau apapun tidak ada alasannya. Ini negara hukum bukan negara barbar. Ya, tidak ada satupun orang yang kebal hukum di negara Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, tidak ada. Tidak ada dengan cara kamu emosi, kamu bisa melepaskan omongan seperti itu. Tidak ada alasannya. Ya, dan kamu akuin dong berarti bahwa mereka berkata seperti itu. Berarti mereka akuin ya. Udah jelasnya mereka akuin. Itu. Tadi sempat juga selesai menyampaikan bahwa sebenarnya dulu sempat ada komunikasi nih dekat dan sempat juga dokter meminta produknya untuk direview karena permintaan dari salah satu anggota DPR. Itu seperti apa dokter menanggapi itu? Dokter ingin mengingatkan kalian bagaimana anggota DPR sudah menyebutkan owner brand tersebut, ya. Brand D, brand S, dan lain sebagainya yang produknya overclaim. Artinya apa? Mereka sendiri sudah menaruh perhatian. Kenapa? Nah, itu seharusnya kan benar. Jadi apa yang Latif omongkan adalah benar. Bahkan beliau sendiri sudah mengumumkan kok di media massa. Gitu, anggota DPR. Siapa itu dokter? Siapa itu? Dokter M ya? Gitu. Oke, dokter dianggap sedikit flashback kedekatan dokter dengan artis siapa itu juga bilang kan, terus Mas Uya kan juga begitu sama. Ini kan sudah menjadi bahasan di DPR, memang sudah menjadi bahasan di DPR dan ini sudah menjadi rahasia umum, sudah nggak perlu dibantah, emang betul sudah menjadi bahasan di DPR. Oke, kalau sedikit kedekatan dokter dengan SS ini seperti apa sih, apakah rekan bisnis atau memang Nggak ada hubungan, tidak ada hubungan apa-apa. Jadi memang beliau mendapatkan nomor doktif dari HS, ya. Diduga beliau mendapatkan nomor doktif dari HS. Dari mana HS mendapatkan nomor doktif? HS mendapatkan nomor doktif dari inisial CK. Karena doktif memang mengenal baik CK pada saat doktif bertemu dengan dia di Mekah pada saat haji, ya. Jadi dari CK memberikan nomornya doktif ke HS, tapi doktif nggak merespon. Ya, pada saat itu HS berusaha menghubungi doktif, tapi doktif menyampaikan pesan kepada CK pada saat itu untuk lebih baik HS tidak menghubungi doktif karena tidak akan doktif gubris. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata HS terus berusaha nge-reach doktif. Gitu. Ya, dan doktif dengar dari CK bahwa doktif diundang ke pabriknya HS. Doktif bilang, maaf, tolong sampaikan ke HS, diundang ke pabriknya tidak akan bisa membuktikan bahwa produknya overclaim. Karena doktif akan mengatakan produknya overclaim berdasarkan data dari lab. Doktif tahu beliau mempunyai pabrik yang besar, mega, tetapi matanya doktif tidak akan bisa melihat produksinya itu overclaim atau tidak. Jadi tidak ada gunanya untuk HS mengundang doktif ke pabrik beliau. Beliau sudah pernah mengundang doktif ya ke pabriknya. Oke. Tapi doktif nggak gubris. Dokter yang menjadi artinya kecewaan Selosaki, artinya dia nggak terima karena doktif itu dianggap tendensius, artinya hanya menyerang produknya dia saja nih, sementara masih banyak juga yang lain, kenapa nggak diserang? Jadi hanya tebang pilih. Gimana dokter? Apakah dengan produk-produk yang doktif review yang lain-lain dengan brand True F misalnya, dari yang dia sebagian ada yang sesuai, sebagian tidak, bagaimana? Brand-brand yang lain kan banyak di VT-VT-nya doktif. Kan itu bisa kalian jawab sendiri, nggak ada yang namanya tebang pilih gitu, nggak ada. Ya semua produk pasti doktif review, cuman doktif memilih yang terbesar tertinggi. Jadi yang mana yang peminatnya masyarakat paling banyak, wajar dong, karena doktif kan ingin membela masyarakat, doktif kan di pihak masyarakat. Mana nih yang penjualannya terbesar ke masyarakat? Mana nih yang masyarakat tersedot uangnya? Kemana nih? Nah yang doktif lihat ya dari salah satunya dari mereka. Nggak cuma begitu, buktinya dari DRZ kan doktif periksa juga, betul nggak? Kok bisa dibilang cuma dari dia?
gitu. Banyak brand-brand yang lain yang dokter review, nggak cuma dari dia. Tapi tadi saat ditanya memang dokter mengkhususkan saat itu mereview produknya ke SS aja dok, dan jawabannya iya saat kejadian ya. Yang Kalau saat kejadian emang unboxing memang dari toko SS gitu. Tapi kan Doktif nggak cuma unboxing. Ingat nggak? Ayo, ingat nggak Doktif unboxing dari DRL bersama dengan Bang Hotman? Ayo, mau ngomong apa? Bareng Bang Hotman loh Doktif unboxingnya. Berarti itu produknya bukan produknya SS kan, tapi produk dari DRL. Ayo, nggak ada sih. Dok, tadi kan dia juga bawa produk ya, dok? Dibawa lagi dengan semua. Betul. Ada satu serumnya nggak yang dia bawa? Yang dia bilang ada hasil labnya. Yang dia jelaskan apa? Bawa dia ada hasil labnya 9 dan sudah perbaikan. Iya. Yang Oke. Doktif tanya Itu kan? kan nggak dok? Loh, kan Doktif kemarin tunjukin ada komposisinya, ada niacinamide-nya nggak? Nggak ada kan komposisinya? Iya, komposisinya. Yang Doktif tanyakan di komposisinya nggak ada. Terus tiba-tiba hasil labnya ada. Misal seperti kalian beli martabak, iya kan? Pesennya pakai telur. Begitu kalian makan nggak ada telurnya, protes nggak? Ya sudah, dia terjadi. Doktif tanya, ini kok ada niacinamide di komposisinya nggak ada? Dari mana nilai niacinamide muncul di hasil lab? Oke, ini kan nggak ada tendensi pribadi ya, dok? Ya, nggak ada. Dokter lagi sebagai orang yang memberikan edukasi. Betul. Tapi pada akhirnya ini kan larinya ke ranah pribadi. Betul. Udah yang pribadi, keluarga dan segala macam. Keterangan pribadinya dari mana? Ya. Ya tadi Ya, sempat, itu tadi. ya, tadi sempat dia bilang Dia bilang menyerang pribadi keluarga menyerang sampai pribadi. ke Dan dokter pun keluarga. menjadi serang pribadi lah, katakanlah seperti itu. Pada akhirnya dia menjadi saling serang dong. Betul. Personal ya, gitu loh. Dokter sendiri lihat bahwa ini sebetulnya lebih ke bisnis atau tendensius bahwa dokter juga sebenarnya nggak boleh jualan. Ya tadi Oh, bilang tidak ya. ada. Tidak ada aturan yang mengatakan dokter tidak boleh jualan. Tidak ada aturannya. Ya. Jadi mungkin nanti dokter akan minta mungkin dari pihak ini juga untuk menjelaskan itu. Jadi dokter itu berhak untuk menjual, tapi berjualan dengan beretika. Gitu. Bukan dari misal satu dokter ya, dia produknya modalnya 70.000 misalnya ya, isinya 6 produk, dia jual dengan harga 1,5 juta, etis nggak? Saya tanya dokter. Atau dia menjual, misalnya ada satu lagi nih oknum dokter, lain lagi nih, dia menjual produk di sini kan ada TikToknya ya, takutnya kena. Menjual produk minuman oral. Di situ tertulis tomat putih, white tomato. Padahal kandungannya nggak ada white tomato. Apakah dokter boleh seperti itu? Nggak boleh. Itu jelas nggak etis, gitu loh. Disitulah dikatakan dokter nggak boleh berjualan karena sudah mulai nggak etis. Dan, nah betul. Ada lagi Prof Taruna ditanyakan di acara situ, apakah boleh dokter itu di endorse? Jawaban Prof Taruna, boleh. Prof Dr. Taruna M. Biomed PhD, dengan jelas beliau mengatakan dokter boleh menerima endorse asal sesuai dengan etika. Di undang-undang ini sendiri atau etika sendiri atau di kode etik sendiri tidak pernah tertulis ya bahwa dokter itu tidak boleh berbisnis atau berjualan. Tidak pernah, tapi ada etikanya. Jadi kalau berjualan ngambil keuntungan berapa nggak boleh dibuat etikanya. Jadi kepentingan masyarakat itu yang didulukan, bukan di otaknya hanya cuan, tidak. Tetap kepentingan masyarakat. Kenapa? Dokter sendiri juga punya usaha, dokter juga punya klinik, dokter juga punya skincare. Tetapi masyarakat yang datang ke klinika dokter konsultasi tidak pernah dokter cas. Kalaupun konsultasi mereka dapat resep, mereka mau tanya berapa budget yang mereka pulang, tidak pernah dokter cas. Supaya apa? Misalnya mereka pengen ngerti tuh, oh biayanya segini. Misalnya nih, oh 500.000, belum ada duit nih dok. Ya udah pulang dulu, nggak apa-apa dokter nggak cas. Suatu saat mereka ada rezeki, mereka bisa datang, mereka bisa beli. Oke dok, yang mereka sebut nggak fair itu karena tadi juga punya bisnis yang sama gitu. Betul. Jadi dia menganggap bahwa dokter ini menutup-nutupi orang gitu. Jadi apa review gitu.
Bagaimana dengan brand-brand yang sudah Doktif review yang memang perlu dikawasan memperbaiki dan Doktif jual di etalasenya Doktif? Apakah itu berarti Doktif menutup rezeki orang? Buktinya mereka juga Doktif jualin kok di etalase Doktif, asal sudah Doktif cek perbaikan ya Doktif bantu buat jualan. Gimana? Cuman kalau emang jualan sama Doktif emang harganya memang agak ambiar karena Doktif kan pengennya mereka jadi pengusaha semua, jadi affiliate, jadi mereka bisa menjual produk yang Doktif jual dengan harga ambiar, yang mereka bisa jual dengan harga normal. Oke dok, dengan sekarang di masalah skincare ini ya dok ya, yang semakin kesana kemari semakin banyak masalah yang hadir. Dokter mau endingnya seperti apa sih? Saya mereka dari mereka mengakui semua kesalahan. Enggak, Doktif intinya tujuannya pingin bisnis skincare menjadi kolam yang bening, hanya itu aja. Itu aja tujuannya, bukan untuk bermasalah. Tapi kalau untuk pasal-pasal atau untuk ini Doktif nggak ingin berdamai karena ini akan menjadi pembelajaran buat seluruh owner skincare di Indonesia. Hentikan marketing flexing, hentikan marketing gimmick, sudah tidak ada. Yuk kita berbisnis dengan cara yang benar, menjual produk yang tidak berbahaya sesuai dengan aturan Badan POM, karena Badan POM lah institusi yang tertinggi yang berhak untuk menentukan produk tersebut bisa beredar di masyarakat aman atau tidak, bukan Doktif. Gitu. Oke, dari sisi seorang dokter kan untuk membuat dunia skincare menjadi kembali sehat dan baik-baik aja, atau memang harus perlu dibikin pakem-pakem untuk siapapun yang mau bisnis skincare, apa orang biasa, apoteker segala macam. Tidak ada masalah, siapapun bisa berjualan skincare. Nah, itu tapi harus ada pakem-pakem ya. Ya, jadi mungkin nanti Doktif berencana akan membentuk asosiasi, gitu, akan membentuk asosiasi tentang perlindungan, bagaimana sih, jadi edukasi bagaimana sih kita menjual skincare yang benar, bagaimana sih influencer itu untuk mereview, karena tetap boleh mereview suatu produk, kita sebagai masyarakat bisa untuk mengawasi ya, karena undang-undang perlindungan konsumen masih berlaku hingga saat ini. Ya, Dok. Bagaimana dengan terkait dia tuh tadi yang ada info kalau SS itu dugaan diperas hingga 500 M. Semua mengarah ke dokter. Klarifikasi aja gimana dok? Jadi begini, Ada hubungannya sama HS. ada hubungannya dengan HS. Oke, mengarahnya ke dokter. Emang bener sih pada saat itu juga tanya, kalau dokter itu bersama dengan sindikat, dokter bilang aja, dokter mau ketahui, kamu nggak inget yang ngasih nomor Nikita kan kamu, gitu. Maksudnya sindikat tuh apa? Itu dokter sebenarnya pengen tanyakan, cuma dokter males ya. Udah dokter capek, dokter berpikir udahlah kita urusannya ke ranah hukum aja, karena berdebat dengan orang seperti ini kan nggak akan selesai, gitu. Hanya menghabiskan energi. Jadi untuk yang 500M, 20M, 50M, 100M terserah lah gitu. Yang jelas yang dituduhkan itu pernah nggak terima duitnya, udah gitu aja. Kalau emang pernah terima duitnya buktikan saja, kapan transfernya, kapan terima duitnya, dibuktikan aja nanti di ranah hukum. Karena semua orang bisa bicara. Berarti membantah dok ya kalau dokter pernah memeras ya SS itu ya? Pernah. Oke. Seharusnya jangan 500 miliar, 1 T sekalian. tanggung ya Dok ya? Tanggung, bener, apalagi yang 20M tanggung banget, nyesel. Harusnya 50M, 100 itu 500 miliar tuh, harusnya 1 T, salah ya. Jadi jangan, kalau perlu 2 T, 3 T gitu ya. 30 T sama sekalian. 30 T 6 tahun. Iya, ya. 200, enggak, yang itu berapa tuh 6 tahun? 300. Nah sekalian aja. Harusnya, aduh kenapa 500 T, 500M, sayang kesempatannya itu sayang. Tapi dokter seneng ya, maksudnya apa? Jadi mereka yang mengeluarkan statement itu enaknya harusnya menyebutkan nama, gitu. Misalnya kayak seperti Doktif pemeras, Doktif penipu. Nah itu enak banget sebenarnya, bisa dituduh dengan pencemaran nama baik. Masalahnya ya, yang sebenarnya itu menggunakan mulut nih ya. Jadi orang yang maker apa sih namanya itu, yang orang yang dibalik semua ini itu nggak bersuara. Jadi dia mengumpaskan, sama seperti kasus yang terjadi ini terbuka ya akhirnya ya, berarti akan membuka di sini tahun lalu ya. Ada seorang oknum dokter juga yang ingin menjatuhkan oknum dokter yang lain. Dengan cara apa? Dengan membayar buzzer untuk menjelekkan oknum dokter yang lain. Siapa oknum dokter ini? Oknum dokter ini dokter kasih spillnya sih cewek, tapi kemasannya kayaknya suci.
tak bernoda, gitu, yang mengaku tidak pernah menggunakan buzzer. Wahai kamu oknum dokter yang diduga menuduh dokter memeras kamu, ya, 20 miliar, tetapi siapa orangnya? Kamu bilang nggak pernah pakai buzzer. Tahun lalu kamu mentransfer uang sejumlah uang, disebutin nggak jumlah uang? Iya, berapa? 25 juta rupiah ke buzzer untuk menyerang DRL. Untuk apa? Agar kamu bisa menjadi nomor 1 di dunia bisnis skincare ini? Biar masyarakat yang menjawab. Tahunya dari mana itu 25 Lihat buzzer? sendiri transferannya ke orang ini, ke buzzer ini. Lihat sendiri dari mana kok dokter tahu itu dia dari PT-nya dia sendiri. Inisialnya R ya? Udah jangan mancing-mancing. Dok, ini dok. Apa? Jadi gini ya, media jangan digiring. Jadi masyarakat ini pintar. Iya, apa yang Dotif katakan tuh ada buktinya. Jadi bukan hanya hoax. Jadi ada bukti transfer, ada. Dotif ngomong ada. Jadi kalau misalnya Reza anak itu kan ikat aja ya. Jadi kalau misalnya DRZ nggak apa-apa sih, emang itu fakta. Jadi kalau misalnya DRZ itu berusaha untuk mengelak, ya kan, itu ada jelas, bukti transfernya jelas banget. Ya, kamu buat apa transfer itu? Untuk menyerang, dan waktunya pun jadi berapa hari ditugaskan untuk menyerang DRL. Jadi ini persaingan skincare yang sebenarnya nggak sehat banget. Ya, sesama dokter pun saling menyerang. Jadi kalaupun kalian di sini digiring dokter itu membayar buzzer, demi Allah, sepeser pun dokter tidak pernah membayar buzzer. Demi Allah, ya, gue ngomongin Allah nih, berani. Jadi nggak pernah. Jadi kalau kalian menggiring, oh ini adalah dokter kerjaannya buzzer, tidak pernah sama sekali. Buktikan kapan dokter bayar buzzer, kapan dokter transfer buzzernya, gampang buktikan. Ya, kalau DRZ dokter lihat dari PT Glatit 25 juta tit, gitu. Tanggalnya tit, gitu ya. Jangan. Dah, ya. Oke. Dok, tadi Terakhir dok, apa motivasimu? Dok, tadi siang sempat Makanya sama dulu. Dok, alasan tadi siang sempat dokter itu bersumpah dia di bawah Al-Quran. Bukan tadi siang, udah lama. Udah lama itu. Berarti sekarang belum bisa pegang Al-Quran karena lagi ini. Kenapa? Udah lama itu. Oh, udah lama. Itu udah lama karena dokter dipancing dengan omongan dari kakek Sahrul. akhirnya bersumpah. Akhirnya keluar, betul. Karena kalau Al-Quran tuh biasanya cepet dia balasannya. Gitu. Tapi jarang ada orang yang berani karena cepet banget balasannya. Itu membuktikan bahwa keberanian dokter artinya Bukan kaleng-kaleng. iya. Oh iya bang. Gitu ya. Dok, terakhir dok, apa dok motivasi dari seorang dokter nih masih terus mereview di saat Pengen orang di- enggak, saat orang yang lebih pantas bilang kan BPOM yang lebih pantas, tapi dokter, Oh, Badan POM di saat itu juga jelas. dokter lain juga masih udah ada yang taubat lah dari mereviewnya, dokter masih maju, apa nih motivasinya dok? Badan POM tidak pernah melarang untuk mereview, tidak. Itu salah ya, giringan opini yang salah. Tidak seperti itu. Jadi sebelum dokter melakukan preskon, ya, dokter sudah berdiskusi dengan Badan POM, menanyakan ke Badan POM apakah ada yang salah dengan review dokter kemarin itu. Dan beliau dengan tegas menjelaskan tidak ada yang salah. Udah jelas ya? Udah ya? Tidak ada yang salah. Artinya apa? Badan POM tetap mengizinkan dokter untuk review sebagai pengawasan dari masyarakat. Oke? Oke dok, terus ya, dok. dok soal kemarin kan dokter sempat memberikan somasi terbuka kepada dokter Eka ya, yang anak buahnya dokter Richard kan dia seperti apa, mungkin sudah ada balasan atau tanggapan dari Gak dokter ada, Eka? karena dokter juga sudah berusaha untuk menghubungi dia ya, DM melalui TikTok. Gak ada balasan, jadi dokter memutuskan akan melanjutkan ke MKEK sama seperti bosnya juga. Biar sama-sama ada temennya lah ya. Apa mungkin bukti-bukti untuk melaporkan ke MKEK? Kenapa? Buktinya ya itu di TikTok itu dia menulis seperti itu sudah melukai perasaan tenaga saya dan itu jelas tidak etis. Gitu. Udah jangan mancing-mancing deh. Tapi kayaknya dokter juga ada mungkin informasi tentang dokter Eka yang ternyata pernah bermasalah juga dok. Ya itu kan netizen Indonesia tuh hebat banget benar. Netizen itu tuh hebat banget loh guys ya. Jangan kalian nakal, jangan macem-macem deh. Terutama untuk Rama, ayo. Itu ada yang mulutnya kedut-kedut, kenapa ya itu yang mulutnya kedut-kedut gitu. Terus ada juga yang ngelihat
ada yang begini kan, pakai begini, tapi bukan begini, bukan rokok yang dipakai gitu ya. Tapi dokter nggak mau ngomongin siapa itu. Nanti bilangnya personal gitu. Ada juga dugaan kaitannya dengan bandar gitu. Tapi dokter nggak mau ngomong bandar apa. Nanti saja ya guys ya, netizen itu adalah intel yang luar biasa. Netizen Indonesia tuh hebat-hebat tuh ya. Bahkan ada hacker Indonesia dipakai untuk agent Mossad juga ada, canggih-canggih Indonesia itu ya. Oke, dokter, apa sih yang ini dokter kan seorang perempuan, artinya apa yang membuat dokter itu berani bahkan melawan gunung besar, ibaratnya kekuatan besar gitu. Dokter berani nih, nggak ada rasa takut. Apa yang membuat dokter berani? Apa mungkin? Berjuang untuk masyarakat, menyelamatkan masyarakat, membantu masyarakat, itu adalah passion dokter. Jadi itu bukan bercanda ya guys ya. Teman-teman itu sering ngeledekin dokter begini. Kalau dokter ada bencana, itu kan dokter paling terjun pertama tuh, ya kan. Nah, sampai mereka bilang begini, ini pasti ya, dokter pasti begini gara-gara tidak ada bencana. Jadi akhirnya sekarang bikinlah dokter ini puting beliung di dunia skincare. Nah, turunlah dokter gitu. Jadi sebenarnya dokter sih nggak pengen ada bencana di Indonesia, tapi memang passionnya dokter ya seperti itu. Dokter pengen berbisnis, tapi melihat dunia bisnis skincare kok seperti ini, masyarakat itu banyak ditipu dengan giringan opini yang mau ada gitu loh di media ini. Sama seperti yang sekarang terjadi di dokter. Bagaimana mereka menggiring opini yang buruk tentang dokter gitu, kalian bisa lihat. Terutama dia menggerakkan seperti kakek Sahrul, menggerakkan Arif Afanda, menggerakkan SS dan lain sebagainya, gerombolan di situ ya. Makanya dokter bilang gerombolan sirkus untuk menyerang pribadi, personal, keluarga dokter, teman-teman dokter, tapi dokter nggak akan gentar. Oke dok, tapi selama dokter berjuang kan kemarin kan ada udah dilabrak sama masalah stok. Nah, sejauh ini masih ada nggak sih mungkin yang mencoba menghubungi dokter? Sudah, jangan banyak bicara terus gitu. Ada nggak mungkin yang banyak, tapi dokter kan nggak pernah peduli. Dokter nggak peduli. Di depan ada gunung yang bakalan longsor kapan saja. Dokter terabas, cukup dengan titipkan KTP. Ya, dokter titipin KTP. Kalau dokter nggak balik, kalian tahu di berapa orang yang nggak balik ya, karena itu kalau sudah ketimbun sama yang namanya gunung yang longsor nggak bakalan ketemu kan. Dokter tinggal titipin KTP ke orang, sementara dokter dan timnya dokter tetap anterin bantuan. Lillahi ta'ala, dokter tetap terjun, tetap masuk, dan alhamdulillah sampai sekarang dokter masih sehat walafiat. Dokter tadi kata SS itu bahwa apa yang dilakukan dokter ini membuat imbasnya ya, membuat kerugian banyak karyawan, ratusan karyawan di PHK. Sama siapa? Oleh karena dokter tadi disebut bahwa dokter itu melakukan melakukan kejahatan nih dok. Iya, karena dokter bicara. Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? menurut mereka, dari mereka. Menurut mereka. Usahanya. Iya, penjualannya berkurang. Kalau memang menjual produk-produk yang overtime gimana? Diizinkan? Boleh. Terus menipu masyarakat? Boleh. Saya tanyakan kembali ke kalian, boleh? Enggak. Ya udah, itu jawabannya. Jadi kalau ingin menjual produk skincare, ya jual lagi produk yang benar. Jangan menjual produk yang overtime. Jangan korbankan masyarakat yang nggak ngerti apa-apa. Gitu. Jangan juga menyalahkan anak buah. Jangan menyalahkan karyawan. Kalau produk kalian bagus, karyawannya juga akan selamat kok, nggak ada masalah. Coba kita lihat misalnya brand something, brand dari China, Skintific, nggak ada masalah tuh produknya. Meskipun dikatakan dari China, sementara saya produknya body lotion yang dari China bermasalah, Skintific yang dari China nggak bermasalah. Gimana dong? Coba gitu. Berarti apa? Dokter menjatuhkan brand something, dokter menjatuhkan brand Skintific, enggak kan? Apakah karyawannya something akhirnya jadi dipecat, di PHK? Karyawannya Skintific dipecat, di PHK? Enggak kan? Gitu. Lalu kata klaim dari sana juga, apakah dokter melakukan ini bukan karena apa ya? Ada kepentingan pribadi atau gimana? Apa contoh kepentingan pribadi apa? Dokter punya bisnis, betul. Dokter vakus sudah 17 tahun dokter jualan skincare. Bahkan Bang Hotman tanya, kamu 17 tahun kenapa kamu gak kaya-kaya? Ayo dibalikin lagi. Pertama, tujuannya dokter itu dokter, bukan pengusaha. Kalau pengusaha murni, harganya 100.000 dijual 1 juta ya wajar. Tapi dokter ini dokter, passionnya dokter itu kemanusiaan.
Ya 10 tahun yang lalu dokter bisa sumbang jauh miliaran, bukan jadi ngomong kayak begini. Dokter nggak pengen ngomong dan dokter nggak pernah expose gitu. Di 10 tahun yang lalu loh guys, boleh ditanyakan ke kedutaan dari Jordan. Makanya dokter tahu Bapak Prabowo itu sangat berteman baik ya dengan Raja Jordan. Beliau berteman baik, sangat berteman baik. Dan sejak tahun itu, tahun 2019 berarti ya gitu. Sudah sejak lama guys. Dokter memang passionnya itu di kemanusiaan. Itu. Jadi dokter itu seneng banget. Makanya tadi kan juga dokter juga berbagi, beli produknya dari Indra Brookman Store, dapat sunscreen 1, padahal nggak berubah harganya tuh. Dokter bagi, seneng. Emang passionnya dokter. Emang seneng bagi-bagi gitu. Ya, Tapi- udah ya. Tapi ya, itu sesama teman sejawat dokter gitu. Dokter gimana rasanya? Maksudnya Jangan ya gitulah. Jadi gitu kan. yang mereka anggap tuh sama-sama saling kayak Dokter sama dokter kok. Iya, kok Dokter kok tega sih sama dokter di sini. Sesama apa? bahwa DRL dengan DRZ. DRL jelas banyak dia melakukan pelanggaran kode etik, menjual produk yang tidak ber-NA, tidak izin edar, dan lain sebagainya. Sudah banyak merugikan masyarakat, dokter nggak bisa diam. Ya. Terus untuk DRZ juga begitu, dokter melihat banyak banget produk-produk yang harganya tidak sebanding dengan yang dia jual. Gitu. Jadi ya dokter merasa emang harus ditegur, kenapa aja menggunakan dokter untuk menjual produk yang tidak sesuai dengan klaimnya. Ya, itu nggak etis. Oke. Oke. Sip. Ya, thank you ya. Istirahat. Gimana caranya? Udah Ki. Dokter, makasih. Thank you ya, Terima kasih, makasih. Cantik. Kalian juga istirahat ya. Aku sampai habis nih baterai. Iya. Yuk, istirahat lagi. terus. Kalian Thank you. Apa? Udah capek gua. Udah capek. Habis kasihan dokter mau istirahat. Siap. Besok lagi, besok kasihan. Kasihan dokter, kasihan. Fitri Sawit. Dokter, aduh. Ngapain VFS dinaikin? lu nambah